Sekarang kita mulai dari kursus Tech for Everyone. Ini kita pilih Tech for Everyone. Nah, pelajaran yang pertama ini mengenai humans versus machine. Ini bagian dari how to think like a coder. Kita belajar humans versus machine. Sekarang kita berada di dunia digital yang erat kaitannya dengan komputer, mulai dari smartphone sampai website sampai eksplorasi luar angkasa itu di dunia digital. Nah, orang yang punya kontrol dan punya kemampuan untuk membuat sesuatu di komputer itu akan mempunyai keuntungan yang kompetitif dengan yang lain. Nah, yang tidak banyak diketahui orang bahwa sekarang setiap orang itu bisa belajar coding dan sebagian besar teknologi itu di sekitarnya. Nah, ini kita bisa belajar melalui website dan aplikasi. Salah satunya website aplikasi ini. Oke, kita continue. Nah, overview dari pelajaran ini, di akhir pelajaran nanti kita bisa untuk menjelaskan mengenai komputer yang pertama kali ditemukan, kemudian menjelaskan mengenai kenapa mesin bisa menggantikan manusia dalam beberapa pekerjaan. Coding ini adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan mesin dan memberi instruksi untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan. Nah, dunia kita saat ini tuh tidak mungkin tanpa komputer. Nah, kenapa kita berpikir bahwa kita perlu coding? Nah, itu pilih salah satu, apakah mesin menggunakan kode untuk berkomunikasi dengan aliens atau manusia, kode manusia itu digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer. Nah, pilih salah satu. Manusia dan mesin. Manusia dan mesin itu berbeda, tapi saling melengkapi kemampuannya gitu. Ada yang dimiliki manusia tidak dimiliki mesin, ada yang bisa dilakukan mesin dan itu tidak atau kurang bagus dilakukan oleh manusia. Nah, ini antara manusia dan mesin. Ada beberapa tugas nanti yang bisa dikerjakan diselesaikan oleh mesin, ada yang bisa diselesaikan oleh manusia dan mesin belum mampu melakukannya. Contohnya, nah ini menurutmu dalam bidang apa komputer bisa lebih baik dari manusia? Yang pertama apa? Stand up comedy atau melakukan operasi pengulangan tanpa membuat kesalahan atau error. Human computers. Komputer pertama kali adalah manusia. Duduk di meja melakukan perhitungan matematika dengan tangan, kemudian melakukan perhitungan di buku dan lain sebagainya. Ini contoh ruangan yang penuh dengan manusia yang melakukan komputasi. Ini sebagian besar perempuan. Ini diperlukan untuk astronomi, perang, sampai perlombaan untuk ke luar angkasa. Nah, beberapa di antara mereka itu menjadi tercatat di sejarah itu. Operasi-operasi yang sederhana dan kecil gitu. Bahkan formula matematika yang kompleks, yang rumit itu bisa dipecah menjadi ratusan operasi kalkulasi matematika yang kecil dan sederhana gitu. Nah, komputer ditemukan untuk melakukan perhitungan matematika yang sebelumnya diselesaikan oleh manusia. Temukan salah satu statement atau pernyataan yang salah. Jadi kita pilih salah satu. Apakah yang pertama, komputer pertama kali bisa berbicara dengan manusia tentang astrologi. Yang kedua, permasalahan matematika yang paling kompleks itu bisa dipecah menjadi kalkulasi sederhana kecil yang jumlahnya banyak. Nah, yang ketiga, komputer pertama kali adalah manusia yang melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil kalkulasi matematika yang sederhana. Yang keempat, kalkulasi matematika adalah fundamental atau dasar untuk melakukan perkembangan di bidang sains dan teknologi. Nah, ini pilih salah satu yang salah atau yang tidak benar.
Komputer pertama kali adalah manusia. Komputer pertama kali adalah manusia. Nah, tetapi kenapa Anda pikir bahwa manusia bisa digantikan oleh mesin? Apakah yang pertama karena manusia itu suka gosip, atau yang kedua karena mesin lebih cepat dalam menyelesaikan operasi-operasi sederhana dan berulang dan tidak atau sedikit melakukan kesalahan atau error? Komputer elektronik. Nah, penemuan elektronik itu memungkinkan untuk operasi atau kalkulasi matematika diselesaikan oleh elektronik sirkuit. Tugas-tugas modern atau tas-tas modern seperti video streaming, online gaming, map navigation, itu semua bisa dipecah dalam ribuan kalkulasi-kalkulasi basic, kalkulasi-kalkulasi dasar. Nah, komputer modern itu tidak banyak berbeda dengan komputer pada generasi awal dalam hal fungsi dasarnya. Nah, perbedaannya adalah komputer modern itu lebih kecil dan bisa menyelesaikan operasi-operasi dasar dengan lebih cepat. Find the only incorrect statement. Temukan pernyataan yang salah. Nah, apakah yang pertama? Komputer digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya belum pernah ada. Yang kedua, ada masanya di mana komputer itu bisa mengambil semua ruang hanya untuk menyelesaikan kalkulasi dasar. Nah, yang ketiga, komputer semakin besar dan semakin lambat seiring dengan waktu. Otomasi. Nah, dengan komputer semakin murah dan semakin powerful, semakin kuat, semakin cepat, mesin itu akan terus menggantikan manusia dalam bidang pekerjaan. Banyak pekerjaan yang diprediksi akan hilang karena adanya otomasi ini. Nah, memahami bagaimana komputer bekerja dan mampu melakukan coding atau memprogram komputer itu akan memberikan kita keuntungan kompetitif. Semakin kompetitif dengan yang lain, kita tidak akan ketinggalan zaman, tidak akan kesulitan mencari kerja, dan akan future proof, artinya siap menghadapi masa depan. Ini akhir dari pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Yang pertama, komputer pertama kali itu adalah manusia yang melakukan kalkulasi-kalkulasi kecil atau sederhana. Nah, kemudian komputer elektronik itu ditemukan untuk menggantikan manusia menyelesaikan kalkulasi sederhana, operasi-operasi simpel. Komputer modern itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kompleks karena permasalahan-permasalahan kompleks itu bisa dipecah menjadi permasalahan-permasalahan yang lebih kecil dan sederhana. Nah, di pelajaran selanjutnya ini kita akan berpikir dalam perspektif komputer dan memahami bagaimana mereka bekerja dengan lebih baik.